Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Perkenalkan, nama saya Andi Enzara Tunisa dengan NIM 2302222151. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perbandingan sistem administrasi dan pemerintahan di negara-negara di dunia, yaitu ada negara Indonesia, China, Inggris, dan Korea Selatan. Nah, setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang unik, tergantung pada sejarah, budaya, ideologi, dan kondisi politiknya masing-masing dari negara-negara tersebut. Nah, dengan mempelajari perbedaan dan persamaan dari sistem pemerintahan antar negara ini, kita bisa memahami bagaimana mereka mengelola kekuasaan dan bagaimana mereka melayani rakyatnya. Nah, lebih dari itu, kita juga bisa mengambil pelajaran yang berharga untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan administrasi di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu dari negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang diberi langsung oleh rakyat melalui pemilu 5 tahunan. Nah, dalam sistem administrasi yang ada di negara kita ini, Indonesia itu menganut prinsip desentralisasi yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga mereka masing-masing. Namun, pemerintah pusat tetap mengatur hal-hal strategis seperti pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri. Nah, adapun birokrasi di negara kita ini, jadi birokrasi ini dijalankan oleh aparatur sipil negara atau yang biasa kita kenal dengan ASN, yang terdiri dari PNS dan P3K atau PPPK. Nah, meskipun reformasi birokrasi ini terus digalakkan, adapun tantangan seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya efisiensi pelayanan publik masih sering kita jumpai di negara kita ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke negara Cina. Jadi Cina ini juga merupakan sebuah negara yang Cina ini juga merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, namun berbeda dari negara kita yaitu Indonesia, karena Cina ini menganut sistem satu partai, yaitu Partai Komunis Cina atau yang biasa kita kenal dengan PKC. Nah, presiden yang ada di sana ini atau presiden Cina ini memang ada, tetapi kekuasaan sesungguhnya ini berada di tangan Sekretaris Jenderal PKC yang biasanya juga merangkap sebagai presiden dan sekaligus ketua komisi militer di sana atau di Cina ini. Nah, sistem ini sangat terpusat dan tidak demokratis. Jadi tidak ada pemilu bebas, partai oposisi maupun kebebasan pers. Nah, adapun administrasi yang ada di negara ini atau di negara Cina ini, jadi administrasi pemerintahan Cina ini dikendalikan langsung. Jadi administrasi pemerintahan Cina ini dikendalikan langsung oleh pusat di Beijing, yaitu pemerintah daerah hanya menjalankan instruksi tanpa otonomi seperti di negara kita yaitu Indonesia. Namun sistem ini dinilai efisien dalam pelaksanaan kebijakan nasional dan pembangunan infrastruktur skala besar. Selanjutnya kita ke Eropa, yaitu Inggris. Jadi Inggris ini adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Jadi raja atau ratu ini hanya berfungsi sebagai kepala negara saja atau hanya berfungsi sebagai kepala negara yang secara simbolik saja. Sedangkan kekuasaan eksekutifnya ini dijalankan sepenuhnya oleh Perdana Menteri yang berasal dari partai mayoritas di parlemen. Nah, Inggris ini menerapkan devolusi, yaitu pelimpahan kewenangan kepada Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara untuk mengelola beberapa urusan domestik seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, administrasi publik di Inggris ini dikenal sangat profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi. Jadi reformasi birokrasi modern di sana ini telah diterapkan sejak lama dengan orientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan hasil. Nah, selanjutnya kita bahas pada negara Korea Selatan. Jadi negara ini juga berbentuk republik kesatuan dan menggunakan sistem presidensial. Nah, negara ini juga mirip dengan Indonesia, yaitu presidennya dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat juga selama 5 tahun.
Namun berbeda dengan Indonesia, presiden di Korea ini tidak dapat mencalonkan kembali jika ada pemilihan presiden kembali ya. Nah, salah satu kekuatan di sistem Korea ini adalah adanya sistem check and balance yang sangat kuat. Jadi presiden ini diawasi langsung oleh Majelis Nasional dan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, adapun administrasinya di sana ini, jadi administrasi di Korea itu termasuk yang paling modern dibandingkan negara-negara lain karena mereka tuh menerapkan e-government atau digitalisasi layanan publik secara luas. Nah, desentralisasi yang dilakukannya ini lebih bersifat administratif dengan pemerintah pusat tetap memegang kendali utama dalam perumusan kebijakan. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan perbandingan dari sistem pemerintahan maupun administrasi dari keempat negara-negara tersebut. Yang pertamanya itu Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, sistem pemerintahannya adalah presidensial. Sistem pemerintahannya adalah presidensial langsung yang artinya presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif penuh dan terpisah dari legislatif. Yang selanjutnya itu Cina. Nah, Cina ini juga negara kesatuan namun berbentuk Republik Rakyat Sosialis atau RRC. Nah, sistem pemerintahannya ini adalah satu partai, yaitu Partai Komunis Cina atau PKC, dengan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat. Jadi model ini dikenal juga dengan Beijing Konsensus karena mengutamakan stabilitas dan kontrol pusat. Selanjutnya, negara Inggris. Jadi Inggris ini termasuk negara yang berbeda sendiri karena negara ini berbentuk monarki konstitusional dan sistem pemerintahannya adalah parlementer Westminster. Jadi perdana menteri dan kabinet ini berasal dari parlemen. Nah, raja dan ratunya ini hanya bertugas secara simbolik saja. Dan yang terakhir itu Korea Selatan. Jadi Korea Selatan ini berbentuk negara kesatuan dan republik yang sama halnya dengan negara kita itu Indonesia. Namun sistem presidensial di sana ini menekankan pada pembisahan kekuasaan yang jelas serta pengawasan ketat terhadap presiden oleh lembaga legislatif maupun yudikatif. Nah, setelah membahas perbedaannya, selanjutnya kita bahas persamaan-persamaan dari keempat negara-negara tersebut, yaitu Indonesia, Cina, Inggris, dan Korea Selatan. Nah, walaupun secara politik dan struktur pemerintahan mereka ini sangat berbeda, nyatanya ada beberapa poin penting yang menjadi persamaan dasar di negara yang menjadi persamaan dasar di antara negara-negara tersebut. Nah, yang pertama itu berbasis konstitusi. Jadi semua negara ini menjalankan sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi atau norma hukum tertinggi. Nah, meskipun Cina ini tidak demokratis, ya, tetapi mereka ini tetap memiliki kerangka hukum yang mengatur jalannya negara. Selanjutnya yaitu struktur birokrasi formal. Nah, keempat negara ini memiliki birokrasi yang terstruktur secara hierarkis, jadi mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Nah, birokrasi ini menjadi mesin utama dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya itu fokus pada administrasi publik. Jadi administrasi publik ini menjadi instrumen penting dalam memberikan pelayanan dan mencapai tujuan negara seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Nah, yang persamaan keempat yaitu terkait dengan pembagian kekuasaan. Jadi semua negara ini menerapkan prinsip pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, meskipun dalam format dan kekuatan dari negara-negara tersebut berbeda. Nah, konsep res politika ini tetap terlihat dalam berbagai bentuk. Dan persamaan selanjutnya yaitu terkait dengan modernisasi dan reformasi. Jadi birokrasi, keempat negara ini sama-sama melakukan modernisasi birokrasi. Jadi Korea Selatan dikenal sebagai pionir digitalisasi pemerintahan. Inggris fokus pada efisiensi. Cina mengoptimalkan sistem terpusatnya, dan Indonesia ini sedang giat mendorong pelayanan publik yang berbasis teknologi. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa setiap negara ini punya caranya sendiri dalam mengatur pemerintahan dan administrasi publik. Nah, Indonesia ini juga bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara tersebut, yaitu
Inggris. Jadi kita bisa melihat di negara ini dalam hal profesionalisme dan birokrasinya. Di Korea Selatan kita bisa melihat dari penggunaan teknologi dan sistem pengawasannya. Dan di Cina kita bisa melihat terkait dengan konsistensi kebijakan dan efektivitas pelaksanaannya. Nah, sebagai warga negara, penting bagi kita untuk memahami sistem pemerintahan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan begitu kita bisa ikut mendorong perbaikan sistem dan menjadi bagian dari masyarakat yang aktif dalam pembangunan negara. Nah, sebagai penutup, semoga pembahasan ini tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membuka cara pandang kita bahwa setiap sistem pemerintahan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa mampu belajar dari sistem negara lain tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan kita sendiri ya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait dengan materi perbandingan sistem administrasi maupun pemerintahan di negara-negara Indonesia, Cina, Inggris dan Korea Selatan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau ada yang salah atau ada yang kurang dari saya ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.